Enggak sih, sebelumnya juga udah alhamdulillah udah dikasih kesempatan pernah. Jadi yang pas ini tuh nggak terlalu kaget banget gitu. Cuman memang bedanya ini syuting KKN di Desa Penari yang memang genrenya horor gitu. Jadi ya pastinya kita sebagai pemain ya terbawa suasana lah gitu sama si skripnya. Memang sebenarnya kan kisah ini memang pernah terjadi ya Mas ya. Cuman memang kita ada beberapa juga yang kita nggak bisa reveal ke teman-teman media karena pokoknya yang saya kasih tahu adalah salah satu dari cast ini adalah yang memang pernah ngobrol juga sama salah satu dari yang pokoknya itu rahasia deh. Tapi salah satu karakter itu. Iya. Jadi kita juga dapat informasinya juga sedikit banyak juga terbantu lah gitu karena kan ini sesuatu yang memang pernah terjadi gitu ya. Jadi kita juga menciptakan karakternya juga memang based on sesuatu yang pernah terjadi. Ya. Atau ada yang nonton ikut juga syuting biar dia kasih tahu alurnya. Itu nggak sampai ikut syuting. Tidak. Saya kita semua tapi dapat arahan banyak sih prosesnya sebelum syuting, ada workshop, ada reading, ada belajar juga aksen Jawa gitu. Kita dapat banyak banget. Ada yang belajar nari juga, workshop sama ular juga. Jadi prepare-nya emang panjang banget sampai milih ular juga lama ya Pak Wi ya. Berapa kali ganti ya ularnya? Kenalan di awal. Nah, yang akhirnya jadinya kita ngebuat sebisa mungkin ngasih roh untuk semua karakter yang ada di situ. Kita kompak bareng-bareng sebagai tim KKN nih yang akan mainin karakter-karakter kita untuk ngisi adegannya. Jadi kita pasti banyak ngobrol, bonding dan lain-lain. Kalau aku dalemin perannya mungkin hampir sama seperti yang lainnya, cuman aku lebih concern di bukunya ya. Mungkin jadi aku sebelum syuting kita ada baca buku dulu untuk mendalami si jiwa si Nurnya. Terus aku juga di sini kan ada adegan kesurupan ya. Dan adegan kesurupannya juga mungkin beda dari film-film yang lain karena di sini harus berdialek Jawa, berbahasa Jawa dan dimana tuh kayak harus bener-bener pure seperti orang Jawa asli gitu. Jadi makanya itu tantangan yang berat sih buat aku gitu. Anggini sendiri gimana? Oke. Kenapa? Bahasa Jawa. Kita kebetulan di KKN di Desa Penari sampai disediain coach dialek Jawa gitu ya. Jadi karena saking memang benar-benar prepare biar seluruh pemain tuh menguasai dialek si Jawanya itu. Jadi benar-benar kita sebelum reading kita latihan dulu nih mana bahasa yang perlu diganti dengan bahasa Jawa gitu. Jadi biar pas kelihatan di adegan tuh benar-benar meyakinkan orang kalau kita tuh orang Jawa loh gitu. Itu mah kecapean kali ya. Mengalami gangguan-gangguan. Kayaknya aku rasa di syuting film KKN di Desa Penari bukan cuma aku doang sih yang kena pengaruh si mistisnya, tapi ada Kak Dinda juga ya. Iya, jadi kayak hampir semua pemain gitu karena terbawa nih vibes horornya ke dalam kehidupan aslinya gitu sama kita sebagai pemain gitu. Jadi memang kan setnya serem banget, terus kita juga sering syuting di waktu malam hari gitu yang memang benar-benar menurut aku sih secara pribadi ya kayak kebawa di skenarionya yang seserem itu sih gitu. Apa sih yang kamu rasain? Apa aja? Apa sih yang kamu rasain? Apa yang dirasain mungkin dari Kak Tisa sama Kak Aditya Thomas mungkin? Boleh di-sharing sedikit mungkin? Senang ya? Senang. Kok senang? Iya tapi bener sih kayaknya emang semua talent di Ya. KKN di Desa Penari pasti merasakan hal mistis sama seperti Pak Prabu ya kan? Oh iya? Pak Prabu merasakan Saya yang juga membawa kan? mistisnya memang. Ya, waktu itu emang ada kejadian aku sempat ada blackout sedikit jatuh gitu mungkin karena kecapean juga tapi kita juga sedang syuting di area yang cukup berbahaya ya waktu itu dan adegannya juga cukup serem. Zona Jadi, merah. zona merahnya daerah sana jadi kayak emang kita udah diwanti-wanti untuk hati-hati ya jaga sikap jaga ini gitu. Pada hari itu aku juga memang physically lagi drop jadi mungkin terjadilah seperti itu. Syutingnya di mana? Jatuh pingsan blackout sebentar. Sangat menjiwai karakter. Itu karena kecapean atau karena pengaruh aja itu? Katanya Ya karena aktingnya memang bagus aja mas. Asik. Tapi yang pertama kalinya mengalami mistis dari Kak Aditya sendiri apa seperti apa? Iya sih kayaknya ya pertama kali. Waktu itu juga sempat ada beberapa kali di lokasi kayak lampu jatuh, lampunya gelantungan kayak goyang-goyang tapi itu kayaknya masih normal ya kayaknya. Kalau dari Kak Tisa sendiri seperti apa mungkin mengalaminya apa? Mengalaminya benar-benar justru bukan pada saat proses syutingnya sih, tapi ketika udah selesai syuting pas di hotel itu aku sempat mungkin ada kecapean juga ngomong sendiri nggak jelas halu ngigo kalau kata orang sekitar. Tapi saya ada lihat beberapa teman, maaf ya, seperti Tisa misalnya agak pernah juga gitu dapat
apa ya, nggak tahu gangguan atau apa, tapi pada saat syuting dia hampir setengah sadar gitu. Itu Tisa ya, bukan saya. Kalau saya sih alhamdulillah nggak ada ini. Pada waktu itu kalau nggak salah di mana ya, di Gunung Kidul ya, karena banyak penonton lain gitu, banyak orang yang hadir pada waktu kita. Nah, saya melihat itu ada penonton atau apa ya, masyarakat yang kesurupan, yang katanya dari tokoh penari itu. Katanya saya nggak tahu gitu, saya jelasnya saya nggak tahu, tapi itu terjadi memang gitu. Seperti itu. Ritual yang dipersiapkan nggak sih sebelum, selama dan setelah syuting di sana, ritual-ritual yang dipersiapkan? Barangkali tim ada ritual ya, tapi saya tidak tahu. Yang jelas setiap masuk ke sana saya siap dengan ritual untuk diri saya sendiri gitu, agar aman aja. Ya, kebetulan dapat tantangan dari Pak Manoj. Ngomongnya kayak bakal ada adegan sama ular. Ternyata saya dililit ya Pak ya. Pas udah oke sign kontrak, wah Dinda dililit Pak. Bangun chemistry dulu ya, bilang ular ya. Syaratnya berani nggak sama ular? Pertanyaannya itu doang loh awalnya. Tapi saya nggak dijelasin dililit, terus udah gitu pas lagi workshop, kebetulan ularnya kurang cocok. Jadi Pak Awi waktu itu minta berapa kali ganti ular ya Pak? Pada saat itu kan Takut banget pastinya. Takut kalau kalian lihat video workshop sih kelihatan banget muka Dinda udah sampai pucat. Udah sampai pucat, aduh bisa gak ya batalin kontrak gitu. Udah kebaca pikirannya. Cuma Aku ya ini satu hari nangis loh Pak, gara-gara ularnya tuh ngamuk gitu pada waktu awal berusaha dililit gitu. Dan ada caranya menjaga handle ularnya juga. Betul, betul. Tapi kan bisa dibilang kan Kak Dinda kan sering backpacker ya, masih dibilang menyatu dengan alam. Tapi nggak sama ular mas, sama alam ya. Saya baru pertama kali kalau sama Butuh ular. berapa lama biar mungkin kena jinak terus kemudian bisa dipegang-pegang terus? 1 bulan ya kayak workshop itu kurang lebih 1 bulan. Jadi dari satu ruangan bareng sama ular jauh-jauhan sampai deketan, sampai pegang. Tapi lama-lama lepas. Lama-lama nyaman ya sekarang kan. sih udah saling follow di Instagram. Iya. Cecetan ya kan. Sempat kelilit beneran nggak sih mungkin tangannya atau mungkin? Itu sempat ada satu workshop ketiga saya kelilit beneran karena ularnya sakit perut. Yap. Itu beneran loh. Jadi waktu itu ularnya sakit perut dan saya masih ketakutan. Jadi dia ngelilitnya lebih kenceng. Akhirnya waktu itu pawangnya cuma bilang nafas, jangan takut. Dalam hati gimana maksudnya? Dia udah takut gitu doang sih kejadian yang luar biasa dari workshop di KKN ini. Saya nggak terlalu masalah sama saya karena saya terbiasa yang namanya syuting di hutan itu hampir setiap film saya di hutan-hutan gitu. Enggak, kita nggak di tempat asli, tapi kita cukup dekat dengan tempat asli supaya dapat real feel-nya. Di daerah mana Pak Manoj? Di pinggiran daerah Jogja dan sekitarnya. Tadi kan mistisnya itu. Daerah-daerah mistisnya kita syuting di daerah sekitar Jogja dan syuting production days-nya lebih dari 40 hari, syuting days-nya sekitar 34 hari ya, kurang lebih, dan banyak challenging yang challenge-nya cukup besar sampai setnya lengser lah, hujan waktu tumbang itu, lah. tumbang banyak kan kita di hutan sewa lokasinya tuh kita bangun set di hutan, itu yang jadi challenging juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.